Oke, selamat datang di channel saya. Baik, perkenalkan saya Petrus Marcelino Hamunangan Tampu-Bolon dengan NIM 2014-011127 dari Komce. Saya ingin menjelaskan tentang review jurnal yang saya buat. Nah, kali ini saya bakalan mereview tentang 3 buah jurnal penerapan dari aljabar linear dengan dosen pengampu Buk Desi Lia Selvida sebagai dosen pengampu ya. Nah, yang pertama itu metode eliminasi Gauss untuk penyelesaian sistem kongruensi linear. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Sains Matematika dan Statistika volume 6 nomor 1. Itu pada tahun 2020. Penulisnya ada Adenovia Rahma, kemudian ada Rahmawati, kemudian ada Wita Wahyuni. Nah, kemudian latar belakang dari jurnal ini dibuat ya sekilas itu merupakan teori bilangan merupakan salah satu cabang matematika yang penting dan banyak manfaatnya karena teori-teorinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teori bilangan juga merupakan salah satu dari beberapa cabang matematika klasik yang sudah lama dipelajari dan dikembangkan oleh banyak matematikawan. Pada awalnya, teori bilangan dipelajari dan dikembangkan sebagai kesenangan dan pemenuhan rasa ingin tahu belaka. Tetapi, saat ini beberapa cabang dari teori bilangan telah mendapatkan tempat sebagai alat dari teknologi modern. Nah, adapun tujuan penelitian dari dibuatnya jurnal ini ya berdasarkan jurnal yang saya baca untuk melakukan penelitian tentang sistem kongruensi linear dengan metode eliminasi Gauss dengan tujuan bahwa untuk menyelesaikan sistem kongruensi linear ya dapat diselesaikan banyak metode, salah satunya dengan metode eliminasi Gauss. Kemudian ada apa aja ya permasalahan yang terdapat dalam jurnal kali ini? Itu dijelaskan yaitu beberapa penelitian yang membahas tentang sistem kongruensi linear yaitu oleh Kurnia Errawati pada tahun 2009 menjelaskan tentang sistem kongruensi linear ya. Kongruensi linear mempunyai selesaian dan tidak mempunyai selesaian serta menjelaskan cara menyelesaikan sistem kongruensi linear 3 kongruensi 3 variabel. Kemudian ada dari Madinatus Zuhro pada tahun 2011. Penulis mengkaji sistem kongruensi linear simultan yang mempunyai selesaian dan tidak mempunyai selesaian dengan menggunakan konsep keterbagaian. Nah, jadi simpelnya itu masalah penyelesaiannya seperti itu ya kira-kira. Kemudian siapa objek penelitiannya pada jurnal kali ini ya yang diterbitkan oleh Jurnal Sains Matematika dan Statistika ya. Adapun objek penelitiannya setelah saya baca itu merupakan mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Komarudin. Ya, cukup spesifik ya kali ini objek penelitiannya. Kemudian metodologi penelitiannya, adapun teori pendukung yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah definisi pertama, jika satu bilangan bulat positif maka kongruen dengan modulo, ditulis bila membagi. Jika tidak membagi, maka dikatakan bahwa tidak kongruen dengan modulo. Kemudian, definisi kedua, maksud saya, kongruensi linear adalah suatu kongruensi. Variabelnya berpangkat yang paling tinggi, yaitu bentuk umum kongruensi linear adalah dengan dan M besar 0. Nah, dan kita bisa lihat dulu jurnalnya. Ya. Sebentar saya cek dulu di bagian download. Oke. Saya buka dulu jurnal pertama ya. Penerapan. Oh, bukan. Bukan. Oh, ini ya. Nah, ini dia metode eliminasi Gauss, kita bisa lihat. Nah, untuk teman-teman yang mau review juga bisa dilihat di sini. Nah, saya mereviewnya dari halaman per halaman, mendapatkan gagasan utama dari setiap topik ini, ya, sehingga saya tuliskan di setiap subsectionnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian setelah saya review, maka saya mendapatkan kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dan kekurangannya ya, pertama untuk kelebihannya, jurnal ini mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam penyelesaian persoalan sistem kongruensi linear menggunakan metode Gauss
Kemudian analisis pembahasannya disajikan secara penuh dengan metode perhitungan yang matematis, sehingga memiliki alur yang pasti atau algoritma yang membuat jurnal ini semakin baik dalam menjelaskan penerapannya. Kemudian adapun kekurangannya yaitu jurnal ini terlalu fokus berkutat pada analisis variabel ya. Bisa kita teman-teman lihat juga. Nah, di sini dia hanya berfokus pada analisis variabel. Nah, seperti ini. Tidak menjelaskan konsep-konsep secara lebih komprehensif. Nah, kemudian ya untuk penerapannya ya sudah bagus. Nah, kemudian kekurangannya itu aja. Dan kita cek di bagian kesimpulannya. Nah, dia untuk bagian kesimpulannya kita bisa teman-teman lihat juga. Nah, kesimpulannya itu juga masih menggunakan analisis variabel ya. Jadi cukup kurang bisa ya dipahami mungkin bagi masyarakat awam. Nah, namun untuk kalangan akademis atau akademisi mungkin bisa ya mencari referensi lebih mudah untuk mengerti tentang penyelesaian sistem kongruensi linear menggunakan analisis variabel ini di bagian kesimpulannya. Oke, saya rasa untuk jurnal pertama cukup sekian itu aja. Saya rasa untuk review jurnal ini cukup satu jurnal aja karena di pertemuan sebelumnya saya sudah mereview jurnal kedua dan jurnal ketiga di pertemuan sebelumnya bersama dengan dosen pengampu saya. Oke, terima kasih. Selamat malam.